Halo sahabat Sekolah Tekno, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial Linux Mint kita ya teman-teman. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita itu sudah pernah membahas bagaimana caranya menginstal Linux Mint di OS Windows kita menggunakan VirtualBox ya teman-teman ya. Jadi kita akan melanjutkan tutorial kita yang ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengupdate OS Linux Mint kita, baik secara text based atau nanti kita akan menggunakan command line, ataupun kita menggunakan GUI atau Graphic User Interface ya teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama kita buka dulu VirtualBox kita. Nah, pada kesempatan kemarin kan kita sudah mencoba untuk membuat atau menginstal Linux Mint-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti tutorialnya, ini tinggal melanjutkan aja. Kalau misalnya belum, teman-teman tinggal ikutin aja tutorialnya. Nanti linknya saya berikan di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita hidupin dulu atau kita jalankan dulu Linux Mint-nya. Ini kita klik start. Ini kita tutup aja. Oke, nanti kalau sudah tampil seperti ini kita login aja teman-teman ya. Kita masukin passwordnya. Kita tunggu proses bootingnya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini kita close aja teman-teman. Ini kita close. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengupdate sistem yang ada di Linux Mint ini ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita akan menggunakan text base atau kita akan menggunakan command line teman-teman. Jadi di sini ada icon yang bertuliskan terminal teman-teman. Ini bisa kita klik. Atau kalau misalnya kita mau pakai shortcut, coba kita coba ya teman-teman ya. Kita pakai Ctrl Alt T. Nah, jadi ini adalah shortcut di keyboard yang bisa kita gunakan untuk memanggil terminal teman-teman. Oke. Nah, karena sekarang itu materinya adalah mengupdate sistem, jadi kita akan menggunakan command line atau perintah untuk menjalankan update ya teman-teman ya, update dari sistem kita. Caranya gimana? Di sini kita ketikkan sudo spasi apt get spasi update. Oke, kalau sudah kita tekan enter teman-teman. Nah, di sini dia akan minta passwordnya. Kita ketikkan aja passwordnya. Passwordnya itu password login kita ya teman-teman ya. Kalau sudah kita tekan enter. Ini kita maximize aja nggak apa-apa. Nah, di sini adalah proses program ini akan melihat aplikasi apa aja yang bisa kita update ya teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, command line berikutnya adalah sudo apt
min get upgrade. Nah, perintah ini berfungsi untuk melihat aplikasi apa aja yang bisa kita update ya teman-teman, atau kita upgrade ya teman-teman ya. Kalau sudah kita masukkan command seperti ini, kita tekan enter. Nah, jadi ini adalah aplikasi atau library-library yang ada di Linux yang bisa kita upgrade teman-teman. Banyak ya, soalnya kan kita udah lama nggak pakai atau kita menjalankan aplikasi ini. Nah, sekarang kita baru mau upgrade. Nah, di sini ada tertulis teman-teman, 345 upgraded. Terus kita akan membutuhkan 445 MB dari kapasitas harddisk kita teman-teman. Nah, setelah nanti proses upgrade-nya selesai, dari 445 file yang akan di-download ini, 106 dari kapasitas harddisk akan terpakai gitu teman-teman ya. Oke, nah ini ada pertanyaan, mau dilanjutin apa enggak gitu kan. Nah, karena kita mau upgrade, jadi kita ketikkan Y aja teman-teman. Y, terus kita ketik, terus kita tekan enter. Nah, di sini proses upgrade akan berlangsung teman-teman. Kita tunggu aja sampai proses upgrade-nya selesai. Untuk lebih mempercepatnya, mungkin ada aplikasi yang bisa kita tutup dulu ya. Oke, saya pikir tadi torrent saya jalan, ternyata enggak. Oke, kita tunggu aja sampai proses downloadnya selesai teman-teman. Nah, sekarang sudah di 7%. Tadi ada 345, sekarang kita berada di upgrade ke 34 ya teman-teman ya. Kita tunggu aja. Sambil nunggu, kita coba lihat aplikasi apa aja sih yang udah terinstall di Linux ya teman-teman ya. Terutama di Linux Mint ini teman-teman. Nah, di sini untuk all application udah lumayan lengkap ya teman-teman ya. Di sini udah ada Firefox. Terus kalau untuk Office di sini udah ada LibreOffice. Jadi LibreOffice ini kita pakai untuk seperti Excel gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini LibreOffice Calc. Kalau yang LibreOffice Base ini coba kita buka. Oh, ini untuk editing database teman-teman. Kita belum terlalu butuh ini ya. Kita cancel aja. Ya, sorry. Untuk Office-nya kalau yang Word yang mana ya? Mungkin ini kali LibreOffice. Oh, LibreWriter ini. Nah, ini kita okekan aja. Nah, jadi ini adalah kalau di Windows itu Microsoft Word-nya ya teman-teman ya. Microsoft Word yang ini. Nah, ini kalau di Linux namanya LibreOffice Writer. Aplikasinya namanya LibreOffice teman-teman. Oke, ini kita close aja. Nah, proses downloadnya masih berlangsung ya teman-teman. Sekarang masih 31%. Sekarang kita berada di 49% ya teman-teman ya. Kita tunggu aja sampai proses upgrade-nya selesai ya teman-teman. Nah, di sini udah 83% ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita tunggu aja sampai proses downloading aplikasinya selesai teman-teman. Setelah ini nanti kita
masuk ke proses instalasi ya teman-teman ya. Nah nanti di proses instalasi itu kita nggak perlu masukin komen yang lain, tapi kita cukup tunggu aja sampai proses instalasinya selesai teman-teman. Oke, ini 84%, kita tunggu aja sampai selesai. Oke, sekarang kita di 93% teman-teman. Kita tunggu aja ya sampai 100%. Oke, 95%. Oke, 97%. 98%. Oke, dari sini nanti proses instalasi akan dimulai ya teman-teman ya. Karena downloadnya sudah hampir 100%. Nah, ini adalah proses instalasinya teman-teman. Extracting dan mulai di-install. Nah, tadi kan file yang kita download itu 405 MB ya teman-teman ya. Nah, jadi dari beberapa file tersebut ada file yang diupdate teman-teman. Nah, jadi dalam hal file yang diupdate itu dari 405 MB itu nanti size yang bertambah di harddisk kita itu sebesar 105. Jadi bukan 405 melainkan 105 yang bertambah. Karena ini prosesnya update ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu mereplace beberapa instalasi yang ada di program sebelumnya teman-teman. Gitu. Nah ini masih proses instalasi ya teman-teman ya. Kita tunggu aja. Ini proses instalasinya LibreOffice. Jadi LibreOffice-nya itu kita update sesuai dengan yang versi sekarang ya teman-teman ya. 28 November 2022. Oke, nah ini prosesnya sudah selesai teman-teman. Jadi di sini proses update sistemnya dan aplikasi-aplikasi yang di dalamnya, di dalam OS Linux ini sudah selesai teman-teman. Oke, kalau sudah, ini terminalnya kita close aja. Nah, sekarang kita coba klik di sini. Ini adalah software yang semacam software manajemen ya teman-teman ya. Kalau yang tadi ini kita berbasis teks. Nah, kalau di Linux Mint sendiri itu ada aplikasi yang namanya ini, Update Manager teman-teman. Nah, sebenarnya dari tadi itu dengan Update Manager ini saja udah cukup ya teman-teman. Kita bisa install update di sini. Cuman saya lebih menerapkan teman-teman belajar yang sulit dulu teman-teman. Jadi kita belajar yang lalui terminal dulu. Ini yang tadi, yang pakai komen ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini adalah metode update yang menggunakan grafik user interface teman-teman. Nah, karena tadi sudah banyak aplikasi yang kita update, maka yang tersisa tinggal 2 ini teman-teman. Coba kita refresh dulu ya.
Oke. Ada kendala di repositorinya. Mungkin karena ini pagi ya teman-teman ya, jadi mungkin servernya di reset. Nah, yang tersisa tinggal Linux kernel 5,4 sama WebKit ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, ini kita install aja. Nah, ini package yang akan kita download dan kita install. Kita klik OK. Nah, di sini kita diminta memasukkan password. Ini password login kita ya teman-teman ya. Terus kita klik authenticate. Nah, nanti ini proses downloadnya akan dimulai. Ini kenapa proses downloadnya lama sekali ya? Kita coba restart dulu ya teman-teman ya. Kita cancel dulu. Kita cobain restart dulu, mungkin karena tadi baru kita update jadi ada trouble sedikit. Kita restart. Oke, setelah tadi kita restart, kita coba update lagi ya teman-teman ya. Kita klik OK. Nah, ini proses downloadnya sudah dimulai. Speednya lumayan cepat ya teman-teman ya. Oke, ini proses instalasinya teman-teman. Nah, ini ternyata ada lagi teman-teman yang harus kita update ya teman-teman ya. Oke, kenapa ini terjadi seperti ini? Karena tadi kan kita sempat trouble di downloading server dan sekarang ini sudah di refresh, ternyata masih membutuhkan aplikasi sebanyak ini teman-teman. Oke, tadi itu trouble-nya ternyata ada di sini teman-teman. Software source. Nah, ini kita masukkan dulu passwordnya. Nah, di sini tadi servernya tadi sempat mati. Jadi saya pilih server yang paling dekat ya teman-teman, atau apa itu namanya? Yang kecepatannya paling tinggi. Kalau ini saya klik kan tadi kecepatannya paling tinggi itu ada di Kebo Pens ini teman-teman, 1 MB per second kan. Kalau sudah saya pilih, lalu kita klik apply. Nah, yang ini juga yang main dalam kurung UNA ini, tadi saya pilih yang free if ini adalah kecepatan tertingginya. Jadi saya klik aja yang ini, terus saya klik apply. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti baru kita refresh lagi. Ini tadi minta reboot required ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja sampai benar-benar refresh. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang masih perlu kita update teman-teman. Nggak apa-apa, kita update aja. Kita klik OK, masukin password, enter.
Nah, jadi selain kita tadi mengupdate menggunakan terminal, ternyata masih ada beberapa aplikasi yang perlu kita update lagi ya teman-teman ya. Seperti Network Manager misalnya. Jadi kita tunggu aja sampai downloadnya selesai. Ini membutuhkan waktu kira-kira 2-3 menit. Kita tunggu aja. Oke, sekarang proses instalasinya. Oke, ini kita coba lihat lagi apakah masih ada aplikasi yang perlu diupdate. Oh, ternyata enggak teman-teman ya. Jadi your system is up to date. Oke. Nah, di sini ada tulisan you have to install update. You have installed update to carrier rebirth. Jadi kita diminta untuk restart ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, kita turutin aja. Kita restart. Oke, ini kita sudah selesai di restart. Ini welcome screen-nya kita uncheck aja ya teman-teman ya, biar nggak setiap kali nge-restart ada tampilan seperti ini. Ini kita close aja, ini kita close. Nah, kita lihat di sistem update-nya. Nah, your system is up to date, berarti proses update kita sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi itu adalah cara kita untuk mengupdate sistem di Linux Mint teman-teman. Jadi kita bisa melalui komen terminal seperti ini, ataupun juga kita bisa masuk ke update manager ini teman-teman. Bisa sering-sering kita cek, misalnya nih perlu di refresh kayak gini, nanti dia akan cari aplikasi atau sistem apa aja yang perlu diupdate ya teman-teman ya. Nah, tadi kan ada beberapa trouble ya teman-teman ya di servernya teman-teman. Oke, ini nggak apa-apa, kita close aja. Nah, di sini kan your system is up to date, berarti udah nggak ada lagi yang perlu diupdate ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita ada sedikit permasalahan pada saat mendownload ya teman-teman ya. Jadi kita hanya perlu ini aja teman-teman, masuk ke sini terus ke software resource. Nah, ini kita masukin password. Nah, nanti kita tinggal ganti website yang ada di dalam sini ini teman-teman. Kita pilih aja yang kecepatannya paling tinggi. Kalau sudah, nanti kita apply. Nah, nanti baru kita mulai lagi untuk refresh gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah cara kita untuk mengupdate sistem di Linux teman-teman. Gampang ya. Memang prosesnya agak sedikit jelimet, tapi kalau sudah terbiasa dengan ini, nanti kalau kita mau install aplikasi itu juga lebih mudah kok teman-teman. Ya, seperti biasa, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya teman-teman ya, supaya channel ini lebih berkembang dan teman-teman yang lain juga bisa belajar bareng kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.